Nah, jadi saya kasih perbandingan sama kamu orang. Nah, seperti ini, rusak cuy. Cuman catnya tidak ada yang lekat, cuma lecet. Karena ini kan jadi pijaan anak saya, kadang kena gas 3 kilo kan, nah, ada warna hijaunya. Jadi kalau ini pemakaian wajar cuy, kalau menurut saya ya. Itulah gunanya PP primer tuh, biar cat yang ini tidak gampang lupas cuy. Kalau kamu orang pakai PP, tidak pakai PP primer, pasti gampang lupas. Nah, ini hasil yang kita kerjakan tadi cuy. Nah, jadi kamu tadi sudah lihat kan bagian body bagian ini separah apa cuy. Sekarang sudah halus tuh. Oh, fokus. Nah, halus ya bodinya ya. Tadi kan bopeng-bopeng tuh. Halo di sana segalanya, balik lagi ke Ambo Febri M Rider di sini. Apa kabar kamu orang segala? Semoga kamu orang sehat-sehat segala yo. Nah, di video kali ini saya pengen kasih kamu orang tutorial lagi cuy. Nah, jadi ini bagian dari restorasi si raja atau bit putih ya. Nah, jadi ini bagiannya. Nah, ini saya bikin terpisah untuk bagian body kasarnya cuy. Nah, jadi untuk bagian body kasar ini bakal saya restorasi lagi. Kita cat dengan cat kaleng cuy, atau cat aerosol. Jadi yang saya pilih ini cat biasa cuy, cat harga murah. Jadi untuk kawan-kawan jangan khawatir, yang budgetnya minim, saya bisa rekomendasikan yang pas untuk kamu orang cuy. Nah, jadi saya pakai Sapporo cuy. Ini Sapporo yang biasa ya cuy, yang dual black. Nah, jadi kalau kamu orang pengen beli, nanti belinya yang dual black. Dual black ini hitam dop ya. Kalau dia yang hitam glossy itu tulisannya black, black aja, black, tidak pakai dual. Jadi kalau kamu pengen beli yang doff, tidak perlu clear doff, belinya yang dual black. Nah, jadi kamu orang nanti tidak perlu finishing. Nah, jadi kalau kamu orang pakai cat yang murah kayak ini, yang 35-an cuy, atau 30 ribuan, tapi kamu harus pakai ini cuy, PP primer. Nah, harus pakai PP primer. Jadi ini khusus cat dasar untuk body kasar. Nah, jadi kamu tidak perlu tanya lagi nanti, bang perlu pakai epoxy tidak, bang perlu pakai cat dasar tidak perlu cuy. Dia khusus untuk lapis dasar bagian bahan-bahan plastik tuh yang kasar-kasar kayak ini, cuman pakai PP primer. Oke. Nah, jadi setelah PP primer baru kamu pakai ini cuy. Ini kisaran harganya 35 cuy, yang dual black. Kalau PP primer ini kisaran 30. Mungkin di kota-kota lain berbeda ya cuy ya. Nah, jadi tapi opsi yang lain kamu orang bisa pakai yang Sapporo Ultimate, yang sudah emang didesain untuk coating dashboard cuy. Jadi kamu tidak perlu pakai PP primer lagi, jadi langsung dicat aja. Tidak perlu dasar, tidak perlu PP primer, tidak perlu yang lain-lain, tinggal ngamplas langsung cat. Tapi itu harganya berbeda cuy, 75 ribuan harganya. Dan saya kemarin pernah juga video sebelumnya saya restorasi pakai yang itu cuy. Satu kaleng yang besar itu tidak cukup untuk satu full body yang kasar ini cuy. Jadi kayak mana ya saya jelasinnya. Jadi kalau menurut saya, ini menurut pribadi saya cuy, catnya itu kurang pekat. Jadi kita harus timpa lagi. Jadi beberapa kali timpa, berapa lapis, baru kelihatan alusnya cuy. Nah, jadi kalau menurut saya mending pakai yang seperti ini. Ini halus cuy. Ini sudah saya kasih ini cuy, contoh. Nah, ini yang sudah saya cat tuh, mulus cuy, tuh. Emang ada yang bagian tokak-tokak kan, karena ini dulu pernah dicat juga cuy pakai Sapporo yang biasa ini. Cuman ini di mungkin 2019 saya terakhir cat itu. Nah, kondisi ini kemarin seperti ini cuy. Nah, jadi saya kasih perbandingan sama kamu orang. Nah, seperti ini, rusak cuy.
cuman catnya tidak ada yang lekat, cuma lecet. Karena ini kan jadi pijaan anak saya, kadang kena gas 3 kilo kan. Nah, ada warna hijaunya. Jadi kalau ini pemakaian wajar cuy, kalau menurut saya ya. Itulah gunanya PP primer tuh, biar cat yang ini tidak gampang lupas cuy. Kalau kamu orang pakai PP, tidak pakai PP primer, pasti gampang lupas. Nah, jadi saya rekomendasikan ke kamu orang, apalagi yang sudah pernah dicat, yang penting kamu ngamplasnya halus cuy. Jadi seperti ini jadinya tuh. Nah, jadi kalau cat dasar ini cuy, tergantung kondisi body ya cuy ya. Yang penting kamu ngamplasnya halus. Nah, seperti ini sudah saya amplas, kelihatan ya, halus kan. Ini sebenarnya bagiannya rusak juga cuy, tuh sudah kayak apa sih, kayak getas tuh. Nah, kalau kemarin tuh kalau di kuku kayak ini pasti rontok cuy. Nah, ini saya amplas. Pokoknya kuncinya di amplas cuy. Asal amplas kamu bagus, rapi, halus, pasti hasilnya bakal bagus. Oke, biar tidak lama-lama, kita langsung aja pengerjaannya cuy. Kita amplas dulu bagian-bagian yang ini. Untuk amplas pertama, untuk bagian body-body yang rusak kayak ini, kita bisa pakai amplas yang meteran kayak ini. Saya pakai ukuran 400 cuy. Nah, setelah itu kita pakai amplas kertas cuy. Amplas kertas bisa di 500, bisa di lebih halus lagi. Jadi tinggal kondisi motor aja. Oke, kita kerjakan dulu. Oke guys, nah ini setelah saya amplas ya, udah halus ya. Nah, jadi pengen hasil bagus, amplasnya yang halus cuy. Nah, jadi kita sekarang lapis PP primer dulu cuy, seperti ini. Ini kalaupun kamu mau oles ke tangan juga tidak apa-apa cuy. Kalau misalnya tidak rata ya, kalau PP primer ini dia kalau basicnya kayak ini, kayak apa, kayak clear cuy, tuh kayak air. Dikasih selapis dulu. Nah, seperti ini aja sih. Ini cepet keringnya tuh langsung kering. Ini cuma lapisan baik cuy, ngeresep dia, jadi biar apa tuh namanya, biar datar pori-porinya. Oke guys, nah ini hasil lapis pertama ya. Lapis pertama aja udah halus, udah pekat warnanya. Nah, karena ini sisanya masih banyak, ini saya pengen lapis kedua cuy. Tapi ini cukup sampai lapis kedua aja cuy, jangan tebal-tebal, biar tidak gampang lotok catnya. Oke, kita langsung lapis kedua cuy.
Oke guys, nah ini hasil yang kita kerjakan tadi cuy. Nah jadi kamu tadi sudah lihat kan bagian body bagian ini separah apa cuy, sekarang sudah halus tuh. Fokus. Nah halus ya bodinya ya, tadi kan bopeng-bopeng tuh. Nah jadi kunci dari warna doff ini cuy, pengamplasan dari kamu orang. Kalau pengamplasannya rapi halus pasti hasilnya seperti ini cuy. Ini cuma 2 lapis cuy ya, hasilnya tuh. Tadi kan parah tuh kan, yang bagian sini juga kan bopeng-bopeng mulus cuy. Nah jadi untuk kawan-kawan jangan khawatir untuk bodi motornya yang sudah jelek. Sekira kamu orang mau ngerjokannya dengan modal kemungkinan 70.000 ini cuman sudah bisa jadi baru lagi cuy. Tuh halus, ini kan bopeng-bopeng awalnya tuh. Nah yang ini tadi kan yang saya kasih tahu tuh halus kan. Tuh kita review satu-satu. Nah dari samping aman, mulus cuy. Tuh halus cuy. Nah jadi inilah hasilnya cuy. Nah untuk selanjutnya kita bakal ngejoin ini bodi depan, kita ganti. Nah ini kita kerjain bodi ini cuy, bodi kiri kanan. Nah ini kan kelihatan ya ini bekas dempulan, cuman dempulannya udah rata cuy, sudah cat-catan juga. Nanti kita rapikan. Nah untuk lampu belakangnya kita pakai ganti mika cuy. Jadi mika yang standar ini tidak kita pakai lagi cuy, yang merah kita pakai yang bening. Nanti kita kasih lampu LED, kita ikutin tren kan. Nah jadi mungkin sampai sini dulu video kali ini ya kawan-kawan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang pengen restorasi motornya coy. Oke, see you next time video. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Oh iya, bagi kawan-kawan yang pengen bertanya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe di channel Febri M Rider. Bye bye.